Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Dan Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. ya, berarti ini kelihatannya sehat ya itu ya. Sehat selalu, Pak. Habis sarapan sama telur, Pak. Oh iya, sarapan telur. Gimana kabarnya hari ini untuk anak-anak semua? Apakah sehat? Alhamdulillah, Pak. Pembelajaran kali ini kelas 4 tema 1 subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini yang memimpin doa Mas Mukri. Monggo dipimpin doanya. Ya, terima kasih, Pak. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, untuk anak-anak supaya mematuhi protokol kesehatan ya, 5M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Sebelum itu kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu. Ya, anak-anak tetap semangat belajar di rumah, belajar dengan disiplin, percaya diri, tanggung jawab, selalu aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti kata Bung Karno, bermimpilah di langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Kali ini Pak Heruan menjelaskan tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran, nah ini dengan menyimak teks nanti siswa akan bisa menganalisis gagasan pokok. Dan selanjutnya melalui diskusi kelas kita akan menyajikan laporan hasil percobaan sifat-sifat bunyi. Kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Siapa yang pernah makan makanan tradisional? Saya, Pak. Ya, Nafisa. Saya, Pak. Iya. Nafisa mangan apa, Pak? Aku seneng makan pecel, Pak. Iya, betul. Pecel itu Pecel dari mana, bahannya Pak? apa? Aku lupa, Pak. Oh iya, pecel itu makanan khas dari Madiun. Oh. Ya, salah satu jenis keberagaman yang memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia adalah makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli dalam membuat. Nah, kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dol Betawi, makanan tradisional dari Betawi. Papa mau tanya, Pak. Ya, Dodol tuh kayak apa ya, Pak? Belum pernah makan. dodol itu seperti jenang. Ya, ini Pak Heru menampilkan bacaan yang berjudul Dodol Betawi Salma. Nah, anak-anak nanti ini dibaca sekilas, baca dalam hati ya. Iya, Pak. Ya, dipahami, dibaca dalam hati. Nggak boleh keras-keras, Pak. Ya. Nah, kalau sudah kita belum. Ya. Panjang nggak, Pak? Mas Udin dibaca ya, jangan selanjoran. Ya, kalau sudah kita pelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok itu? Saya, Pak. Ya, Mbak Nafisa. Gagasan pokok itu kalimat utama, Pak. Ya,
Ada yang bisa menyebutkan lagi gagasan pokok? Saya, Pak. Iya, Mbak Kartini, silakan. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, Pak. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Kartini. Pintar. Biar. Untuk gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Untuk gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Silakan dijelaskan lagi untuk Mbak Kartini, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, langkah-langkah menentukan gagasan pokok, yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Tadi kan sudah membaca teks dengan cermat ya? Iya, Pak. Ya. Hari ini kok anteng sekali ya? Biasanya kok Lemes, Pak. Ngantuk, Pak. Kuareken, Pak. ya. Kita kembali ke Sinyal saya, langkah Pak. menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, temukan kalimat utama atau kalimat inti di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokoknya. Kalimat utama atau kalimat inti dapat terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir. 3. Temukan kalimat penjelas di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. Ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Paham ya, anak-anak? Nggih, Pak. Untuk langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, coba Mas Agung, langkah-langkah menentukan gagasan pokok itu apa saja? Yang pertama membaca teks dengan cermat, Pak. Ya, Kemudian yang kedua menemukan kalimat inti dari paragraf. iya, bagus. Kemudian yang ketiga menemukan kalimat penjelas di setiap paragraf. Iya, Yang keempat mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Agung. Yeay. Nah, setelah kita mempelajari langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, nah kita akan menganalisis paragraf pertama dari bacaan tadi yang ditampilkan Pak Heru. Kita ambil dari paragraf yang pertama ya. Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, untuk kalimat pertama ini adalah sebagai gagasan pokok. Jadi letaknya di awal paragraf. Kenapa kok kalimat pertama ini menjadi gagasan pokok? Karena kalimat-kalimat yang ada setelahnya ini kalimat untuk mendukung kalimat yang pertama.
Nah, kalimat yang pertama kan disebut gagasan pokok. Yang kalimat-kalimat selanjutnya ini disebut gagasan pendukung. Iya. Sekarang Mbak Esti sudah paham untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Iya, Pak. Ya, sudah paham. Untuk Mbak Kartini mungkin masih bingung atau sudah paham? Kok ketawa-ketawa terus? Sudah paham, Pak. Cuma itu loh, saya kok ada kerak telur, ada bir peletok, itu makanan yang kayak gimana? Tak bayangin dulu, Pak itu. Ya, itu makanan khas dari Betawi ya, itu makanan khas dari Betawi. Itu kerak telur, bir peletok. Ada gambar-gambar contohnya, Pak. Saya pengen lihat. Ya, nanti saya tampilkan nanti. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, setelah kalian tadi memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, Pak Heru sudah membagikan LKPD yang pertama. Nanti kalian bisa menuangkan di WA, Pak. ya, di grup WA ya, itu dibuka LKPD-nya. Nanti tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf yang ketiga. Nanti isikan di situ dan membuat konsep ya di situ. Pak mau tanya. Ya. Pak Heru, Ya, Mbak Kartini, gimana? HP saya nggak bisa buka untuk tulis-tulis itu. Gimana, Pak? Pesanan boleh nanti difoto di grup WA. Ya, bisa. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Untuk absensinya di grup ya, itunya membuka Google Form. Linknya saya bagikan di situ semua. Iya, Pak. Nah, salah satu membacakan peta konsepnya ya. Iya, Pak. Ya, Din, coba bacakan. Ya, kalau sudah kita lanjut. Indonesia yang kaya akan beragam budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga mempunyai ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia bagian dari identitas bangsa kita. Nah, di situ ada gambar makanan banyak itu. Siap saya mau. Aku mau. Ya. Enggak mau. Saya kemana? Gambar. Ya. Gurunya pelit. Iya. Walaupun gambar tapi sudah mencuci mata selera. kita. Ya, membuka selera kita. Nah, aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan tradisional di daerahmu? Sate, Pak. Sate. Iya. Ada lagi? Letok tel. Apa itu? Letok. Soto. Ya. Soto Lamongan. Soto Lamongan. Soto Blora. Ya. Apakah kamu juga Tiwul, menyukai Pak, makanan tiwul. khas? Nah, apakah kamu Ledre, juga Pak. menyukai makanan khas daerah lain? Suka. Iya, suka. Peru juga suka makanan-makanan tradisional. Nah, ini makanan tradisional dari berbagai daerah. Sego jamblang, nasi jamblang. Jamblang nih kayak Dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sekitar barat Cirebon. Gimana? ora jelas, Din. Tidak jelas suaranya Mas. Terus nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Saya Timur. juga Langganan suka, aku esok, Pak. Pak. Ya, biasanya
masyarakat Kalau Madiun pagi, Pak Rol. ya untuk sarapan pagi. Lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Terus ada nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang tinggi. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit dari Yogyakarta. Nah, ini ada Jangan tahu, gambar Kak. makanan. Ini makanan apa ini? Siapa yang tahu? Saya tahu. Pak. Tewel iku, Pak. Iya, Mbak Nafisa, monggo. Nasi gudeg, Pak. Nasi gudeg. Lah Ada iku yang tewel lain? lek. Mbak Esti. Tewel iku nggon aku ngarani kuwi. Ya, Itu tewel, Pak. jangan gori, Pak. Ya, Goritnya. Mbak Esti. Mbak Esti iku. Iya, Gori tewel macam-macam. nggon aku jenenge. Nah, beragam jenis makanan tuh namanya banyak sekali. Ini dari mana ya? Makanan ini. Jogja, Pak. Iya, Jogja, bagus sekali. Nasi gudeg niku nggih. Iya, iya, nasi gudeg Oh, dari gudeg. Yo ora blo, Mas Agung ora blo ya. nasi gudeg Mas Agung. Iya maaf Pak, enggak kurang konsen. Nah, salah satu jenis keragaman yang memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia adalah makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Jadi, kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Jadi, sebagai identitas bangsa, kita harus mensyukuri makanan tradisional itu karena kita dapat menikmatinya. Nah, kalau sudah paham, Pak Heru sudah membagikan link LKPD yang kedua di grup WA, ya. Itu WA ya? dibuka linknya ya. Terus anak-anak bisa menuangkan hasilnya di situ. Apa nama makanan daerah yang kamu ketahui? Dari mana makanan itu berasal, bagaimana makanan itu dibuat, bagaimana sikap kita menghargai keberagaman makanan tradisional. Oh, jenengan kirim teng pundi, Pak? Di WA Group untuk kelas kita. Nggih. Nah, kalau sudah, silakan ceritakan pengalaman kalian menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Saya, Pak. Ya, Mbak, siapa tadi? Mbak Kartini ya? Ya, Pak. Menghargainya dengan mencintai makanan sendiri. Contohnya saya suka makanan nasi pecel, suka makan sate. Iya, bagus. Kita harus menghargai Produk-produk. iya Dalam negeri. dalam negeri. Iya, kita harus menghargai makanan yang kita buat sendiri. Iya, Jangan- Pak. Ya, Tapi membeli, Pak. Kalau beli tidak apa-apa kan, ya Pak? enggak apa-apa. Kita membeli Nasi pecel makanan aku yang sering kita buat sendiri, Pak. Iya. Aku sering buat nasi pecel. Nah, Ya kita, Bu. Pecel kalau sudah di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Ya toh? Terkadang Iya, Pak, mereka ada, Pak. berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, itu biasanya penjual apa saja ya? Bakso, Pak. Ya, penjual bakso. Some, Pak. Ya, pentol pakai apa? Bunyikannya, alatnya atau Towet, suara? Mangkoknya dipukul, Pak. Ya, Tungit, Mak. oh, Nah, bentar tulit tono, Pak. ya ada yang tulit-tulit banyak sekali ya. Penjual yang Wih, Pak bulan, Duki. ya banyak sekali penjual jajanan keliling makanan tradisional yang membunyikan Pentol alat brengos. itu untuk menarik pembeli. Penjual saya mukri nih kok. Ana bengosip barang. Ya. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan pengantar untuk terdengar?
Iya, Pak. Ya, media penghantar untuk merambatan bunyi adalah udara, apalagi Cair. Cair. air, ya terus Benda padat. benda padat. Jadi bunyi bisa terdengar itu melalui media penghantar seperti udara atau gas, zat air dan benda padat. Nah, Pak Heru mempunyai pertanyaan. Jika temanmu berteriak di dalam ruang kelas yang kosong, apakah kamu bisa mendengar suara temanmu dari luar ruangan dengan jelas? Walah. Bisa, Pak. Tak Ya. seweneni, Pak. Bisa, Pak. Kok gaweane benggak-bengok, Pak. Tak seweneni. Iya. Udin kuwi lho bunga-bunga. Lah, Berarti Udin jika temanmu, bunga wae, Pak, ki, Pak. lah. ya, berarti jika Hanya temanmu senyum, Pak. di Hanya senyum, dalam Pak. ruangan berteriak, kamu bisa mendengar ya? Bisa. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan jika di ruang kelas itu karpet, lalu temanmu berteriak, apakah kamu bisa mendengar suara temanmu di luar ruangan dengan jelas? Tahu, Pak. Tidak. Belum Bisa, tahu, Pak. Pak. Bisa? Nggak tahu. Belum tahu, Pak. Nggak tahu? Bisa, Belum tapi tahu? kurang jelas, Pak. Ya, Biasanya Pak kalau jelas. dulu aku pernah lihat bioskop iku dikai ngonoan Pak, karpet mubung-mubung jadi gak pakai nganu berisik Pak. Nah, Pak Kartini sering nonton bioskop, aku ora tahu kok. ya, Aku ya. lek kan dijabukku jelas bioskop aku ya. Tahu aku. Aku Nah. nggak tahu. Kalian kalian Pak gurune sing boso. Kaya nggih. aku Nggih, Pak. iki lho, Nah, Pak. seperti Yo, Pak, ini. ya. Ya, Iya, Pak. Ya, ya, Mas Agus. Sekarang begini, mengapa bisa terdengar berbeda ya dengan kosong dan ditutupi karpet? Karpet empuk Pak, nek kosong kan atus-atus dadine suarane mantul-mantul mawa ngono Pak. Nah, ya, Ngono. bisa jadi mantul-mantul. Kalau karpet empuk-empuk ya. Iya. Pak Heru. Iya, siapa Udah ini? istirahat nih. Oh, udah beristirahat. Ya, bentar lagi. Nah, untuk Nah, Pak Oh. Heri. Selak jajan entek. untuk membuktikannya, ini ada sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi memantul ya, seperti Mbak Kartini tadi. Kalau di ruangan itu suaranya memantul karena Mengenai benda mengenai benda keras atau licin, maka akan dipantulkan oleh benda tersebut. Nah, untuk yang karpet tadi seperti di studio bioskop itu juga dapat menyerap bunyi karena karpet itu digunakan dari dinding ruang ya untuk meredam bunyi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita melakukan percobaan, tapi baru punya film percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Coba disimak baik-baik ya. Iya, Pak. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk satu logam, tank atau piring porselen berkaca, busa, dan atau armoni buat tabung kertas. Dan satu lagi, papan kayu. Cara kerja percobaan. 1. Susun ukuran buku sama tinggi dan rata. 2. Susun tabung Setelah menyaksikan video percobaan tadi, kita bisa membandingkan sifat bunyi memantul dan menyerap melalui benda-benda yang tadi digunakan. Untuk benda yang licin seperti piring itu bisa terdengar jelas. Untuk busa terdengar tidak jelas. Nah, benda yang bisa memantulkan bunyi dan benda yang bisa menyerap bunyi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian menuangkan di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya Iya, Pak. Pak. Iya, Pak.
Nah, kalau sudah, apa yang kita pelajari hari ini? Makanan tradisional, Pak. Ya, makanan tradisional. Terus apa lagi? Suara yang dapat suara, dihasilkan dan dapat diserap, Pak. Ya, sifat-sifat bunyi ada bisa memantulkan dan diserap bunyi. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. Jenis. Pak. Ya, Jenis-jenis benda yang menghantarkan suara, Pak. ya banyak sekali. Nah, untuk kesimpulan hari ini kita bisa tadi kita mempelajari gagasan pokok, gagasan pendukung, gagasan makanan tradisional, sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akhiri, dipimpin doa bersama dulu. Sekarang yang memimpin Mas Nanang. Oke, Pak. Marilah teman-teman, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Ya, cukup. Terima kasih, Bapak. Ya, sudah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.